Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul akan mempresentasikan UAS Islamic Worldview pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama adalah bab integrasi ilmu dan adab. Di antara permasalahan dalam pendidikan adalah ilmu dan adab yang tidak berkesinambungan, karena tidak bisa antara ilmu dan adab berpisah dalam pendidikan Islam. Harus menyatu menjadi satu, karena menurut para ulama tanpa ilmu tanpa adab akan mengalami kehancuran yang serius. Begitupun dengan orang yang ingin mempunyai adab, harus mengetahui ilmu yang ada dan sebaliknya, karena antara dua itu pula lah yang akan menjadi inti dari ilmu yang nafi atau ilmu yang bermanfaat. Nah, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan ilmunya pada siapa saja sesuai dengan integrasi keilmuannya, walaupun tidak mempunyai fitur apapun di dalam Islam. Tidak ada bedanya ilmu dunia dan akhirat, sebab keduanya saling berkaitan. Yang ada hanya perbedaan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan niatnya. Dalam menuntut ilmu banyaknya rintangan, maka jadikanlah hal tersebut sebagai motivasi untuk lebih giat dan sabar juga istiqomah. Nah, dalamnya apa sih adab-adab dalam menuntut ilmu itu? Nah, diantaranya adalah macam-macam adab dalam ilmu. Yang pertama adalah adab pada guru, yang kedua ada juga adab pada orang tua, adab di masyarakat sosial, adab di dunia dan di akhirat antara Allah dan manusia, adab kepada murid. Karena para ulama sebelum ini telah konsen kepada permasalahan yang ada di Al-Quran juga di surat Baqarah ayat 114. Allah berfirman, "Fata'alallahu malikul haqq wa taj'al fil Qur'ani min qabli ayyuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma." Nah, itu adalah firman Allah tentang ilmu yang bermanfaat ketika menggunakan adab. Nah, yang kedua adalah jiwa dan potensinya. Setelah mempelajari ilmu dan adab, kita juga harus mempelajari jiwa kita sendiri yang mempunyai potensi pada diri kita. Nah, mempelajari jiwa itu apa sih? Mempelajari jiwa itu disebut juga sebagai tazkiyatun nafs, karena manusia terdiri dari dua lapisan, yaitu jiwa dan raga. Maka pentingnya kita mengetahui kalimat ruh dan nafs dalam Islam yang berbeda. Jadi dalam urusan ruh itu hanya Allah yang tahu, tapi ketika ruh itu ditiupkan pada diri kita, disitulah ada kehidupan, dan itu pula lah yang disebut sebagai jiwa yang menyatu dalam raga. Jika jiwa dididik dengan benar, maka akan timbullah ketakwaan dalam dirinya. Tetapi jika dididik dengan tidak benar, maka timbullah kerusakan. Manusia dilihat dari ruhnya atau jiwanya, bukan dari ras atau warna kulitnya dan lainnya. Nah, juga pada Al-Quran ada pada surat Syams ayat 7-10 yang Allah berfirman, "Demi jiwa naskah." Dan ketika Allah telah bersumpah dengan makhluknya dengan Al-Quran, maka disitulah memiliki fungsi yang besar dan penyempurnaannya. Jiwa juga memiliki potensi menurut ulama, yaitu fadail, artinya ketakwaan. Namun sebaliknya bisa menjadi kerendahan dan menyebabkan menjadi hina jika jalannya tidak benar. Contohnya seperti iri, dengki, hasad, selalu berharap, tersasar pada manusia atau makhluk, atau ria, munafik, dan mengikuti hawa nafsu. Manusia juga terdiri dari 3 unsur, yaitu syahwat, akal, dan emosi. Karena sesuatu amal itu tergantung pada niatlah. Saatlah maka Allah akan memberikan jiwa yang benar, agar setan tidak dapat masuk ke dalam hati manusia. Nah, yang ketiga adalah konsep bahagia dan sukses menurut perspektif Islamic Worldview. Dalam konsep jiwa juga mempunyai perasaan yang bernama bahagia. Nah, ketika bahagia itu karena kesuksesan, berikut adalah konsep bahagia menurut pandangan dalam Islam. Pandangan bahagia itu ada beberapa makna. Yang pertama dari tafsir Imam Al-Mawardi yang artinya aflah, yaitu kebahagiaan. Yang kedua adalah baqaul khair, tetapnya kebaikan. Yang ketiga adalah idrakul mathalib, yang artinya terpenuhi keinginan-keinginannya. Yang keempat adalah an-najah, kesuksesan.
Jadi bahagia ini dalam beberapa makna disebutkan adalah kebahagiaan untuk orang mukmin, tetapnya kebaikan pada orang-orang mukmin, terpenuhi keinginan-keinginannya dan kesuksesan yang hakiki. Nah, jadi poin dalam pandangan Islam, Allah selalu menjamin bahwa orang-orang mukmin senantiasa bahagia, sejahtera dan berada di dalam zona kebaikan, terpenuhi segala cita-citanya, menang dalam kehidupannya dan sukses di dunia dan di akhirat. Nah, apa sih poin-poin yang Allah rangkum menjadi orang mukmin? Orang mukmin itu harus bagaimana? Nabi Muhammad selalu mengingatkan jika ingin berbahagia, selalu berkata bahwa khusyuk dalam sholat adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sholatlah kalian seperti sholat terakhir di dunia. Ketika dalam khusyuk akan menghimpun semua badan dan konsentrasi kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang berpaling dari sesuatu yang melalaikan, yaitu perkara-perkara yang batil dan berlawanan dari kata hak. Nah, yang ketiga adalah orang yang tidak pernah lalai dalam membayar zakatnya. Yang keempat, orang-orang yang terhadap kemaluan mereka menjaganya, kecuali kepada yang mahram. Yang kelima, yang terhadap amanah ia menjaganya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Dalam konsep bahagia dalam Islam, poin yang pertama adalah khusyuk, dan yang terakhir juga ditutup dengan menjaga sholat. Jadi poin yang pentingnya adalah jika ingin berbahagia maka jagalah sholat dan khusyuklah dalam sholat. Nah, yang keempat ada konsep alam, seni, dan budaya. Apa sih itu konsep alam, seni, dan budaya? Alam ini terbentuk untuk menjadi kemaslahatan umat. Ada dengan tidak sia-sia untuk menjadikan manusia mengingat Allah. Nah, dalam pandangan seorang mukmin, wajiblah memuji pemandangan alam ini selayaknya bisa berkata dan berkeyakinan seperti Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan alam dengan tidak sia-sia, dan tugas kita sebagai khalifah pemimpin di bumi untuk memakmurkan yang menjadikan dunia ini rahmatan lil alamin. Jadi konsep alam itu sendiri, segala sesuatu yang selain Allah itu adalah alam, karena Allah jugalah yang menciptakannya dan mencintai keindahan tersebut. Dan keindahan tersebut juga tidak boleh keluar dari agama yang menyangkut sistem-sistem agama, seperti hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan lain-lain. Nah, kenapa Allah menciptakan alam ini? Agar manusia mendapatkan memperkaya bumi dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kebudayaan dalam Islam disebut pemurnian, atau melalui sawaba menjadi unsur kebudayaan, budaya, budi, dan daya. Yang kelima adalah pilar kebangkitan umat Islam. Nah, zaman sekarang ini mungkin umat Islam agak terbelakang. Agar untuk bagaimana sih kita tahu pilar kebangkitan umat Islam dalam pandangan Islamic worldview itu tersendiri? Nah, kita akan jelaskan diawali dari hadis dari Amr bin Shu'aib dari kakeknya. Awwalu sholahi hadhil ummati al-yaqinu waz-zuhdi. Itu keyakinan dan zuhud. Nah, kebaikan kaum muslim disebabkan oleh dua hal, dan kerusakannya juga disebabkan oleh dua hal, yakni terhadap urusan keimanan dan zuhud dalam urusan keduniaan dan materi. Dan awal rusaknya umat ini adalah bakhil, kikir, dan angan-angan kosong yang melalaikan, yaitu cinta dunia. Dua kunci penting dalam kebangkitan umat ini yang mengeluarkan segala kebaikan, yakni yakin dalam urusan akhirat pada Allah, dan dalam urusan duniawi dia zuhud. Karena menurut pandangan orang-orang liberal, orang asli yang memasukkan dunia pada hatinya sehingga ia pelit karena kecintaannya pada dunia, baik untuk harta, tahta, atau popularitas. Ia rela jual semua itu demi materi duniawi, dan karena hal tersebutlah menyebabkan ia berangan-angan panjang atau kosong sehingga ia lalai dalam dunia. Nah, yang
keenam adalah penjelasan tentang kota Imam Bukhari, yaitu perjalanan mencari ilmu. Nah, kota Bukhari itu apa sih? Kota Bukhara itu yang dilahirkannya seorang imam besar, yaitu Imam Bukhari. Kota Bukhara itu adalah kota peradaban umat Islam, sehingga budayanya pun budaya peradaban. Mengapa dijuluki budaya peradaban? Karena imam besar umat muslim itu Imam Bukhari dilahirkan di tempat itu, dan selama umur 10 tahun beliau di sana, beliau sudah terbiasa duduk di halaqah masjid untuk menuntut dan menghafal ilmu. Bahkan terbesit dalam hatinya sendiri untuk menghafal ribuan hadis. Dan dalam seluruh masjid di Bukhara semua sudah terisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Padahal itu anak-anak kecil. Jadi satu kata inspiratif di dalam ilmu di sebuah masjid itu akan bisa menggerakkan satu dunia. Nah, jika anak kecil sudah memiliki jiwa yang Islam dalam suatu peradaban itu, maka manusia akan memiliki visi peradaban dan misi yang diperlukan oleh Islam, yaitu man'u. Nah, yang ketujuh adalah diabolisme pemikiran. Mengapa diabolisme pemikiran itu harus dibahas? Menurut pandangan Islam, diabolisme adalah suatu pemikiran yang menyimpang dari jalan kebenaran, menyebabkan kesesatan dan keraguan-raguan, dan mudah tergoda dengan sifat yang fana. Apa hakikat dari diabolisme itu sendiri? Hakikat diabolisme itu sendiri adalah kita mengenal watak atau sifat dan mengikuti sifat syaitan. Dijelaskan juga pada surat An-Nahl ayat 63, karena beberapa fakta. Yang pertama karena syahwat, yang kedua karena terciptanya oleh syubhat, yang keempat yang ketiga karena mengikuti jejak syaitan. Ketika kita mengikuti diabolisme syahwat dan syubhat, maka tentulah jiwa kita dan raga kita akan mengikuti jejak syaitan itu sendiri. Nah, apa sih macam-macam syubhat yang akan menjadi pemikiran diabolisme? Yang pertama adalah pemikiran liberalisme, yaitu mencampur adukan agama satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah pluralisme, yang ketiga adalah sekularisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan, bahwa agama dengan agama, kehidupan dengan kehidupan mati, karena memang sudah materinya seperti itu, dan agama tidak dan Allah tidak mematikan manusia. Pemikiran sekularisme ini tidak percaya bahwa Allah itu mematikan manusia. Nah, yang keempat adalah orientalisme. Kelima adalah ateisme. Nah, ini yang paling parah adalah tidak mempercayai adanya Tuhan. Bahkan golongan mereka itu menganggap bahwa Allah ini sebagai penyebab permasalahan dalam dunia. Nah, yang terakhir adalah penjelasan dari alam gaib dan kebangkitan. Jadi kita sudah menjelaskan tentang alam yang nyata. Nah, terakhir ini kita juga mempelajari tentang alam gaib dan kebangkitan. Sebagai manusia, kita juga mempunyai dua alam yang tadi sudah dijelaskan, yaitu alam nyata dan alam gaib, yaitu yang keduanya harus diyakini secara zahir. Nah, alam gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan kita rasakan, tapi kita akan merasakannya ketika memang sudah Allah beri untuk merasakan alam gaib itu sendiri, dan harus diyakini dengan benar karena itu adalah ciptaan Allah. Di dalam alam gaib sendiri ada yang bernama al-ba'ts, yaitu artinya kebangkitan, di mana manusia telah dimatikan lalu dibangkitkan. Kebangkitan yang dekat dengan kita contohnya adalah ketika bangkit dari tidur juga menggunakan kata yab'asukum. Mengapa memakai kata yab'asukum? Karena bisa jadi Allah ketika menidurkan kita tidak dibangunkan kembali sampai ada yang telah ditetapkan. Hari kebangkitan akan Allah tunjukkan di dalam alam mahsyar, di antaranya yang pertama itu hari kenampakan, menampakkan segala sesuatu dosa, menampakkan segala sesuatu amal yang kita tidak tahu, bahkan orang lain tidak tahu, dan hanya kita dan Allah yang tahu. Yang kedua adalah hari pembalasan. Di hari pembalasan ini banyak sekali
penimbangan, penghisapan, dan hari perincian dosa-dosa kita dan amal-amal kita yang telah kita perbuat di dunia. Bahkan sekecil apapun amal yang kita perbuat justru bisa jadi diterima oleh di sisi Allah karena mungkin lebih ikhlas dalam mengerjakannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang UAS Islamic Review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.